Kembali eh, kali ini seminar teori akuntansi yang lalu kita sudah membahas mengenai kategori positive accounting theory dan berikutnya adalah kita melihat positive accounting theory yang lainnya adalah capital market research. Ini belum ya Bapak Ibu ya? Belum, Pak. Belum ya, baik. Nah, jadi capital market research juga masih masuk dalam kelompok apa ya? Positive accounting theory di mana esensinya apa sih positive accounting theory ini? Esensinya adalah prediksi, ya kan? Kemampuan menjelaskan hasil prediksi. Itulah positive accounting theory. Dan capital market di dalamnya masuk areanya positive accounting theory. Kenapa? Karena yang namanya riset-riset di pasar modal itu membahas mengenai reaksi, ya kan? Reaksi terhadap laporan akuntansi. Ya, reaksi laporan akuntansi terhadap harga saham, return saham gitu kan. Itu bereaksi seiring dengan terbitnya laporan akuntansi. Ya, kalau sekarang isunya sekarang adalah sustainability report, ya kan. Nah, ini adik-adik semuanya bisa meneliti juga nantinya ya. Sejauh mana dampak dari apa ya? Dampak dari terbitnya laporan sustainability report perusahaan terhadap harga pasar saham, terhadap volume perdagangan saham. Ya kan yang isunya lagi top sekarang ini kan. Sejauh mana misalnya Toyota itu mempublikasikan yang namanya sustainability report-nya, maka investor berbondong-bondong nggak beli sahamnya. Investor tertarik nggak membeli sahamnya. Nah ini masih minim risetnya. Jadi bisa jadi tumpuan riset ya, tumpuan riset dalam hal ini ke depannya ya. Yang dalam hal ini kita udah banyak sejauh mana investor bereaksi terhadap laporan keuangan ya. Kalau laporan keuangan oke lah ya, ternyata ada pengaruhnya ya. Tapi kalau yang namanya sustainability report itu masih minim. Nah, dan ini harus diteliti ya oleh adik-adik semuanya ya. Kalau mau nyusun skripsi, tesis yang berbeda ya dengan tesis-tesis sebelumnya ya. Nah ini uh, supaya kita lebih memperkuat ya namanya filosofi dari positive accounting theory ini. Nah, ini. Kira-kira ada nggak yang tertarik mau meneliti itu sejauh mana dampak dari publikasi laporan keuangan keberlanjutan terhadap harga saham. Ada nggak yang berminat, adik-adik? Ada ya. Nah, itu masih minim risetnya. Silakan. Pada 16 orang ini nantinya mau nyusun tesis ya untuk tamat S2, maka kita harus meneliti hal itu. Dan juga mengobservasi bukti-bukti empirisnya ya, serta menjelaskan ya bagaimana alasannya dalam praktik dari publikasi itu terutama keberlangsungan perusahaan yang menggunakan historical cost juga dan juga prediksi teori akuntansi dari fenomena yang luput dari observasi gitu ya. Dan itu juga fokus pada area ekonomik ya. Dan positive accounting theory di sini didasarkan pada asumsi. Ya, asumsinya apa? Perilaku gitu ya. Jadi diasumsikan investor dan juga apa ya, pengguna akuntansi keuangan pengguna akuntansi keuangan itu akan melihat ya secara rasional ya, secara rasional utilisasi kegunaan dari laporan keuangan itu tadi ya, tujuannya itu. Selain itu juga yang namanya positive accounting theory dalam hal ini menolak argumen-argumen yang didasarkan pada anekdot saja ya. Semuanya harus berdasarkan pada bukti empiris. Nah, ini artinya faktor politik itu semuanya bisa ditolak ya. Lebih cenderung namanya positive accounting theory itu pada pembuktian empiris. Itu esensinya. Dan yang namanya positive accounting theory di sini kekuatannya apa? Ya kekuatannya adalah memperkuat kebijakan akuntansi gitu ya. Jadi kebijakan akuntansi yang dalam hal ini terkait dengan mengoperasikan kondisi dunia nyata ya dan juga menggambarkan secara normatif praktiknya ya. Dan positive accounting theory di sini hipotesanya berdasarkan pada kemampuan ya untuk pembuktian empiris dan juga memahami
bagaimana dunia itu bekerja dan menggambarkan pekerjaan tersebut dan cenderung ya memahami sejauh mana ya value relevan accounting number terhadap harga saham. Nah, ini ya. Akan tetapi ya ada kalanya juga positive accounting theory di sini dissatisfaction, tidak tidak memenuhi kepuasannya terhadap standar. Artinya berbenturan dengan norma standar, ya berbenturan dengan fakta-fakta empiris yang lainnya. Kemudian juga teorinya itu tidak sesuai, kemudian juga tidak mampu menjelaskan praktik akuntansi yang dikatakan prediksi tersebut dan juga do not assess existing accounting practice. Jadi yang namanya scope dari positive accounting theory itu ya pasar modal ya. Jadi kalau kalau ada yang mau meneliti pasar modal, maka itu udah pasti adalah teori apa ya? Jenis penelitiannya penelitian kuantitatif ya, yang berdampak terhadap perilaku pasar ya. Nah ini. Kemudian juga positive accounting theory di sini menjelaskan ya dan juga memprediksi terkait dengan praktik akuntansi di perusahaan. Itulah yang namanya ex post opportunism dan juga ex ante efficient contracting. Dan riset-riset positive accounting theory terutama pada riset pasar modal ya, ini cenderung untuk membuktikan efisiensi pasar ya. Efisiensi pasar dibuktikan dan dihubungkan ya dengan return saham dan juga dampaknya terhadap kebijakan akuntansi. Oke ya. Jadi yang namanya positive accounting theory itu adalah pembuktian dari hipotesa pasar efisien ya, IMH ya. Dan kalau bicara pasar modal, maka sejauh mana level keefisienan pasar modal, maka level keefisienan pasar modal itu ditentukan dari tiga aspek. Yang itu semuanya adalah refleksi dari harga semuanya ya. Ada yang pasar efisien itu adalah efisien bentuk lemah, weak form. Artinya efisiensi pasar bentuk lemah ini apa? Harga informasi harga masa lalu itu menjadi tolak ukur pengaruh. Ya, maka kategori efisiensi pasarnya adalah efisiensi pasar lemah. Kemudian juga semi strong, menengah gitu ya. Artinya kemampuan apa ya menyajikan informasi tersebut ya sifatnya apa ya semi ya dan juga kuat apabila seluruh informasi bisa didapatkan oleh publik ya dan juga informasi privat juga bisa didapatkan oleh publik. Tapi saat ini memang kondisi pasar modal kebanyakan yaitu semi strong ya dalam beberapa telaah jurnal dan literatur ya. Dan riset pasar modal di sini gitu ya. Ini menggunakan asumsinya adalah semi strong ya, semi strong efisiensi dan laporan keuangan dan pengungkapan lainnya dalam sebuah informasi itu adalah sifatnya untuk publik. Dan riset-riset pasar modal ya dan juga efisiensi pasar hipotesa di sini didasari pada biaya. Tidak ada biaya transaksi gitu ya. Dan juga implikasi dari informasi itu terimplikasi terhadap harga, terbentuknya harga ya, dan juga distribusi harga saham di masa yang akan datang ya. Maka keefisienan pasar di sini jelas ya, bukan menggunakan asumsi ya, tetapi berdasarkan pada knowledge of all information ya, berdasarkan pada pengetahuan yang didapatkan oleh investor. Jadi knowledge of information tertuang yaitu pada laporan keuangan. Maka laporan keuangan di sini menunjukkan laporan keuangan yang lengkap apabila bisa ditelaah, bisa diinterpretasikan oleh investor secara individual ya. Serta manajer dapat mengambil keputusan dan juga investor dapat memprediksi di masa yang akan datang. Jadi efisiensi pasar di sini direfleksikan secara agregat dari informasi ya, sehingga dikatakan informasi yang relevan ya. Dan bicara pasar, maka nanti kita bicara modelnya. Nah, model pasar itu dituangkan dalam model CAPM atau disebut dengan Capital Asset Pricing Model yang menggunakan estimasi berdasarkan pada return abnormal ya, pada harga saham ya. Dan juga harga saham dan juga return saham berdampak terhadap uh, pasar dan juga spesifikasi peristiwa ya. Jadi efisiensi pasar hipotesa dalam konsep CAPM itu
berdasarkan pada raw return ya. Raw return, constant average daily return ya, return do market dan juga return do form news ya. Nah ini. Nah, bicara informasi akuntansi itu punya dampak terhadap harga saham, itu siapa yang banyak atau siapa yang meneliti pertamanya? Itu Ball and Brown ya, tahun 68 ya. Nah, jadi kalau kita mau riset harga saham, riset return saham, maka jurnalnya Ball and Brown ini harus masuk ya. Harus masuk dia. Ball and Brown tahun 68 menguji ya sejauh mana uh, dampak positif informasi akuntansi dan juga literasi keuangan. Jadi hasil pengujiannya uh, laporan keuangan yang berdasarkan pada harga historis itu diambil oleh investor untuk keputusan investasi ya. Jadi tidak ada bedanya antara historical cost dengan laporan keuangan tingkat harga umum yang memang udah masuk pengaruh faktor inflasi di dalamnya ya. Dan bicara pengumuman laba ya, impact of accounting profit announcement on the share price itu investor akan bereaksi. Reaksi positif, reaksinya bisa reaksi negatif. Itulah yang dituangkan dalam grafik apa ya dampak pengumuman atas laporan keuangan itu. Jadi yang kalau dampaknya investor itu bereaksi positif, maka ada yang menguntungkan, ada yang merugikan gitu ya. Maka yang merugikan itu returnnya turun ya, maka negatif dia di bawahnya. Sedangkan yang informasi yang menguntungkan itu harga sahamnya naik, maka returnnya naik. Maka grafiknya akan naik gitu ya, sebagai seperti tersaji sebagai berikut. Nah ini yang returnnya turun ya, akan tersaji sebagai berikut. Nah inilah yang dikatakan dengan impact of accounting profit announcement on the share price ya. Selain selain itu, Ball and Brown juga meneliti pengaruh pengumuman laba ya, yang dapat diantisipasi oleh auditor. Apa ya? Diantisipasi oleh investor ya. Besarnya magnitude dampak ya. Jadi impact dengan magnitude itu sama itu ya. Kemudian juga asimetri informasi dan ukuran perusahaan. Kemudian juga magnitude of profit release from the other firm dan juga kecepatannya, volatility ya. Selain itu juga pengumuman laba ya, menunjukkan bahwasanya laba akuntansi ini merupakan refleksi dari return saham ya. Dan inilah ya, jadi berbicara yang namanya efisiensi pasar, maka nantinya berkaitan dengan earning response coefficient ya, ERC, di mana return saham ya, sekuritas saham itu ditunjukkan daripada earning response coefficient ya. Jadi earning response coefficient itu akan tergeret karena apa? Faktor risiko, kemudian juga kualitas audit. Nah, itu akan berubah dia earning response coefficient-nya. Atau juga karena ukuran perusahaan, atau juga karena ukuran industri, atau ada suku bunga, atau pengaruh faktor hutang, atau pengaruh faktor pertumbuhan perusahaan, atau juga laba temporer, laba permanen, atau juga model linear, non-linear ya, artinya intervening dan moderating kan. Kemudian juga ketidakseimbangan profit, disaggregating profit, dan juga cash flow, dan juga balance sheet and balance sheet komponen. Nah, ini. Dah, bicara efisiensi pasar market hipotesis, ini sangat tergantung pada metodologinya. Jadi sejauh mana metodologinya di sini pentingnya penilaian itu atau juga pentingnya efisiensi pasar itu untuk menggambarkan secara deskriptif, secara valid ya, dan juga menggunakan asumsinya uh, dan juga meningkatkan bukti terkait dengan pasar yang dalam hal ini diikuti oleh jumlah informasi akuntansi yang dipasok. Ya, mungkin adik-adik ada yang mau diskusi, silakan ya. Kita terbuka aja di sini. Jadi forumnya bebas ya, silakan. Ini ada Anindya, ada Ferdinand Sinaga, ya, Tiffany, Pikepulu, Julia Chandra. Oke, silakan aja ya kalau mau diskusi. Baik, berikutnya adalah isu-isu metodologi yang lainnya, bahwasanya efisiensi pasar hipotesa di sini sebagai pembentuk mekanisme ya.
di mana manajer akan menggunakan akuntansi tersebut untuk menggambarkan harga saham ya, atau juga tidak ada no effect hipotesis, tidak ada berdampak terhadap hipotesa ya. Artinya informasi akuntansi atau juga perubahan kebijakan akuntansi itu tidak ada konsekuensi secara langsung terhadap cash flow. Ya. Kemudian isunya bagi auditor apa? Nah, bagi auditor ya mereka terkait dengan yang namanya efisiensi pasar hipotesa di sini ini sebagai suatu bukti untuk terkait dengan audit mereka ya kan, untuk auditing dan juga untuk menentukan biaya modal ya, the cost of capital. Itu isu bagi auditor. Selain itu, isu bagi auditor yang lain adalah lower cost ya, konsep penilaian ya, penilaian lower cost di mana adanya kewajiban membeli dan juga audit atas purchase ya, dan juga investor melihat sumber daya dan juga investor melihat kualitas ya dari penyajian data akuntansi. Nah, jadi kesimpulannya eh, tujuan secara filosofis dari positive accounting theory itu adalah prediksi ya, dan juga penjelasan atas praktik akuntansi. Itu esensinya. Dan positive accounting theory itu dikembangkan dengan dua pendekatan ya, melalui riset pasar modal, melalui riset-riset keagenannya atau hubungan kontraktual ya. Dan juga, nah ini banyak ya dijadikan teori ya dalam penyusunan tesis dan apa ya tugas akhir mahasiswa ya, pembuktian dengan contracting teori dan juga isu-isu yang signifikan yang berhubungan dengan masalah validitas atas riset pasar modal ini ya. Nah, itulah dari sisi kesimpulan yang kita ambil ya dari materi efisiensi pasar hipotesa ini. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Cukup jelas ya. Baik, jika cukup cukup jelas, eh, mohon disiapkan juga ya papernya. Kalau yang udah siap, boleh dikirim ke saya ya. Yang dari Pak Sambas, boleh dikirim ke saya untuk kita nantinya terbitkan sebagai UAS ya. Baik, terima kasih. Saya kira itu saja pertemuan kita ya, dan kita lanjutkan di minggu depannya. Boleh? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Soal materi yang Bapak bagi ini, Pak, boleh di ini, Pak, di-share gitu, Pak. Oh ya ya. Atau bisa kami lihat di Google Classroom gitu, Pak. Oh ya, boleh. Ya, Oke. betul. Makasih ya, Pak. Atau di sini aja ya, saya chat, saya kolom chat ya. Saya bagi langsung. Boleh, boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke. Nah, itu ya, sudah saya share. Silakan di download ini. Sudah? Pak, satu lagi izin, Pak. Soal absen, Pak. Izin saya yang mewakilkan aja ya, Pak. Tanda Iya, boleh. nanti Ibu absen Fani teman-teman. Oke, mewakilkan. Pak. Ya, Iya, baik, baik, Pak. baik. Udah di download semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, jika Mm-mm. sudah, saya kira itu saja ya pertemuan kita dan kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih. Selamat siang. Iya, Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan ruangan. Nanti saya share bahannya juga via apa ya, YouTube-nya. Udah nih bahannya udah dikirim. Baik, Pak. Sip.